Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan, ini adalah satu kisah tentang dua rumah yang dibangun dengan dasar yang berbeda. Tapi yang saya ajak kita melihat di sini bahwa rumah yang fondasinya kokoh, yaitu hidup yang dibangun di atas dasar Kristus. Ini hal yang tidak boleh diabaikan. Karena jika kehidupan rohani kita jauh dari dasar yang benar, maka kehidupan rohani kita tetap mudah untuk roboh. Kehidupan rohani kita mudah untuk dihanyutkan oleh banjir, mengalami kerusakan oleh angin, mengalami kerusakan karena banyaknya hujan. Dan oleh sebab itu dikatakan di sini fondasi yang kokoh, yaitu orang yang hidupnya berdasarkan pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar dari bangunan kehidupan kita, bangunan rohani kita, kehidupan iman kita harus dibangun pada dasar yang benar. Ada banyak orang percaya melupakan hal ini. Mereka puas karena sejak kecil sudah Kristen. Mereka puas karena keluarganya sudah Kristen turun-temurun. Tapi masing-masing mereka tidak menyadari tanggung jawab untuk mendirikan rumah rohani dalam diri mereka di atas dasar yang kokoh. Ada banyak orang yang mengatakan dia Kristen dari kecil, dia turunan Kristen, tapi tidak sedikit orang yang mengaku keturunan Kristen dan Kristen sejak kecil, sekarang sudah tidak lagi jadi pengikut Yesus. Rumah rohaninya sudah porak-poranda. Mereka tidak lagi menjadi pengikut Yesus, tetapi sudah berkiblat ke lain. Itu terjadi karena rumah rohaninya tidak kokoh. Ujian itu pasti datang dalam segala macam bentuk. Hujan, angin, banjir, itu datang melanda setiap kehidupan. Dikatakan rumah yang didirikan di atas pasir maupun di atas batu mengalami hal yang sama, mengalami ujian yang sama, mengalami godaan cobaan yang sama. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa melihat bahwa ketika dasar kita tidak kuat, godaan yang menyenangkan mungkin seperti hujan, yang bisa menyuburkan tanah seperti hujan, yang membawa kesejukan, tetapi itu menjadi bencana jika dasar kita tidak di atas batu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak menyadari bahwa rumah rohaninya harus dibangun di atas batu. Karena ujian itu bukan selalu dalam bentuk yang menyakitkan, tidak selalu dalam bentuk yang menghancurkan, tidak selalu dalam bentuk yang menakutkan. Tapi ujian itu seringkali dalam hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang meninambobokkan kita untuk tidak berbuat apa-apa, untuk tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kita ada di zona nyaman. Nyaman untuk bersantai,
nyaman untuk tidak berbuat apa-apa. Dan itu merupakan tujuan dari banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam kehidupan ini kita harus bangun rumah rohani. Dan rumah rohani itu akan diuji. Tentunya kita juga diuji dengan zona nyaman. Walaupun dasar kita sudah kuat, tetapi zona nyaman itu seringkali terjadi atas siapa saja. Dan itu membuat banyak orang terlena. Tapi kalau dasar kita di atas batu, zona nyaman tidak akan merubah dan merusak rumah rohani kita. Keadaan yang menyenangkan tidak mampu akan merobohkan rumah rohani kita. Jika rumah rohani kita didirikan di atas batu. Karena ujian itu akan datang terus. Dan dia akan memberi bukti mana rumah rohani yang didirikan di atas batu dan mana rumah rohani yang didirikan di atas pasir. Cepat atau lambat itu akan terbukti. Sebab itu firman Tuhan pagi ini ingatkan, dirikanlah rumahmu di atas batu. Karena itulah yang akan membuat engkau bisa bertahan. Engkau tetap kuat. Engkau tidak akan pernah runtuh. Dan tidak akan mengalami penderitaan seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan ini. Setiap hari ingatkan diri. Hari ini rumah rohaniku harus didirikan di atas batu. Supaya apapun yang aku jumpai sepanjang hari ini, itu tidak akan merusak rumah rohaniku. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana kami akan membangun dan mendirikan rumah rohani kami. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya setiap hari kami membangun kehidupan rohani kami yang benar-benar berada di atas batu yang kokoh, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Bapa, tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami hari ini, rumah rohani kami harus aman. Hari ini rumah rohani kami harus benar-benar didirikan di atas batu. Sehingga cobaan, ujian dalam bentuk apapun, itu tidak akan merusak kehidupan rohani kami. Tidak akan membuat rumah rohani kami rubuh. Tapi kami akan tetap tegar berdiri. Karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Tolong anak-anakmu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Supaya setiap saat kami mengingat bahwa kami memiliki rumah rohani yang kuat, yang ada di atas batu. Sehingga apapun yang kami akan hadapi, kami tidak akan jatuh, kami tidak akan mengalami kerusakan, kami tidak akan mengalami hal yang merugikan kami. Karena rumah rohani kami didirikan di atas batu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.